Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwani wa akhwati, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan berbagai macam nikmat-Nya kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, yakni kewajiban mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada siang hari ini kita melanjutkan pembahasan dari pendidikan karakter nabawiyah. Kita merujuk ke sebuah kitab atau buku yang ditulis oleh Al-Ustaz Abdul Khaliq Hafizahullah Ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang dasar-dasar pendidikan Islam, kemudian tanggung jawab pendidikan, tujuan pendidikan, dan juga metode pendidikan. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang fitrah manusia. Baik. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Jadi setiap anak yang terlahir ke dunia ini, dia bukan Yahudi, bukan Nasrani, dan juga bukan Majusi. Tapi dia berada di atas fitrah. Ya, dia berada di atas fitrah. Jika nanti setelah dewasa dia menjadi Yahudi, menjadi Nasrani atau Majusi, maka penyebabnya adalah orang tuanya. Ya, orang tuanya. Artinya di sini orang tua berperan untuk membentuk anak itu menjadi anak yang soleh atau menjadi anak yang menyimpang dari agama yang benar. Orang tua memiliki peranan. Baik. Kenapa? Karena setiap anak yang terlahir itu dia terlahir dalam keadaan fitrah. Apa itu fitrah? Selama ini kita memahami bahwa yang namanya fitrah itu suci, ya, atau bila fitrah ini dikaitkan dengan anak yang baru lahir, kita beranggapan bahwa yang dimaksud dengan lahir dalam keadaan fitrah, yakni terlahir dalam keadaan bersih seperti kertas putih yang masih kosong, yang belum ada tulisannya. Itulah yang kita pahami selama ini. Bahwa anak yang lahir itu seperti kertas yang kosong, belum ada tulisan, belum ada coretan. Kemana anak ini akan dibawa tergantung orang tuanya.
Ya, mau diwarnai apa kertas itu, warna merah, warna biru, warna hitam, tergantung kita orang tua. Ini yang kita pahami selama ini. Benarkah pemahaman ini? Jawabannya tidak benar. Ya, bahwa anak yang lahir ke dunia itu seperti kertas kosong. Ya, pendapat ini adalah pendapat seorang filosof dari Inggris yang bernama John Locke. Beliau lahir tahun 1632 Masehi. Ya, tahun 1632 Masehi dan meninggal pada tahun 1704 Masehi. Ya. Beliaulah yang menyampaikan atau yang mengeluarkan pendapat bahwa anak yang terlahir itu seperti kertas putih yang kosong. Ya. Jadi ini bukan berasal dari agama Islam yang mengatakan bahwa anak lahir seperti kertas kosong, itu bukan dari agama Islam. Lantas bagaimana pandangan dalam agama kita? Apa yang dimaksud dengan fitrah? Ya, yang dimaksud dengan fitrah menurut Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ya, anna ma'nahu anna kulla mawludin yuladu mutahayyi'an lil Islam. Ya. Kata beliau, yang dimaksud dengan setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, yakni setiap anak dilahirkan dalam keadaan memiliki kecenderungan bawaan untuk menerima Islam. Jadi setiap anak yang lahir itu mereka memiliki kecenderungan untuk menerima Islam. Atau bisa kita katakan anak yang lahir itu mereka membawa sifat-sifat kebaikan. Jadi tidak kosong, tapi sudah terisi. Ya, sudah terisi. Sebelum mereka lahir, mereka sudah terisi dengan sifat-sifat kebaikan, sifat-sifat yang baik. Dan kewajiban kita sebagai orang tua menjaga fitrah ini, menjaga dan menumbuhkannya, ya, menjaga dan menumbuhkannya. Jangan sampai fitrahnya ini tidak tumbuh atau fitrahnya rusak. Ya, atau fitrahnya rusak. Baik. Karena setiap anak yang lahir itu bukan seperti kertas kosong, ya, maka dalam mendidik anak juga kita harus tidak memperlakukan anak itu seperti kertas kosong, ya. Tetapi yang tepat adalah kita memperlakukan anak itu seperti menjaga tumbuhan, ya, menjaga tumbuhan. Jadi anak itu ibarat buah tanaman yang tumbuh, ya, buah tanaman yang tumbuh, maka kita berkewajiban untuk merawatnya, menjaganya, menyiraminya. Nah, ini yang kita harus lakukan. Dan ini lebih mudah sebenarnya daripada kita beranggapan bahwa anak itu seperti kertas kosong yang harus dibentuk. Ya, tapi kalau kita menganggap anak itu seperti tumbuhan yang harus dijaga dan dirawat, maka kita hanya tinggal mengarahkan mereka sesuai dengan fitrahnya, gitu ya. Baik. Dan fitrah yang dibawa oleh setiap anak itu tidak akan berubah. Tadi kecenderungan mereka terhadap kebaikan ini tidak akan berubah, ya, tidak akan berubah. Mana bukti kalau mereka tidak berubah? Ya, di antara bukti kalau fitrah manusia itu tidak berubah adalah contoh yang paling sederhana, ya, jika ada seseorang
seorang ayah yang profesinya adalah sebagai seorang penjahat atau pelaku maksiat, ya, orang ayah yang banyak melakukan kejahatan. Misalkan ayah ini dia adalah seorang pecandu khamar, orang yang suka berjudi, kemudian apalagi misalkan ya profesinya sebagai maling katakanlah, ya. Pertanyaan kita, jika maling ini atau penjahat ini dia punya anak laki-laki, kira-kira dia ingin anaknya seperti dia menjadi penjahat atau menjadi orang baik? Jawaban kita tentu orang ini dia ingin anaknya menjadi baik, tidak seperti dia, ya. Kenapa tidak seperti dia? Kenapa dia tidak ingin anaknya seperti dia, menjadi penjahat, peminum khamar, penjudi? Karena bertentangan dengan fitrahnya, ya. Karena penjahat ini fitrahnya, bawaan lahirnya adalah ya cenderung kepada kebaikan, ya, cenderung kepada kebaikan, senang kepada kebaikan, ya, senang kepada kebaikan. Maka dia tidak suka kalau anaknya mengikuti langkah dia menjadi penjahat juga. Dia ingin anaknya menjadi baik, ya. Maka fitrah itu tidak berubah, walaupun orang itu katakanlah ya dia berbuat maksiat, tapi fitrahnya tetap tidak berubah. Dia cenderung kepada kebaikan, ya. Lantas mengapa ada orang yang melakukan kemaksiatan, melakukan kejahatan, ya? Nah ini karena fitrahnya ini tertutupi oleh hawa nafsunya, ya, tertutupi oleh hawa nafsunya. Baik. Kemudian di antara bukti lainnya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Yunus ayat 22. Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta idza kuntum fil fulk wa jarayna bihim bi rihin thayyibah wa farihu biha ja'at harihun 'asib wa ja'ahumul maut min kulli makan wa dhannu annahum uhita bihim da'allaha mukhlishina lahud-din la in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasyakirin." Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan juga di lautan. Maksudnya berlayar di lautan. Sehingga ketika kamu berada dalam kapal dan meluncurlah kapal itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Lalu tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpa mereka dari segenap penjuru, dan mereka mengira bahwa mereka terkepung bahaya. Maka mereka berdoa dengan tulus dan ikhlas kepada Allah semata, seraya berkata, "Ya Allah, sekiranya Engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur." Ya. Ayat ini ya menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang kafir yang menyekutukan Allah, melakukan kesyirikan, kemudian mereka berjalan di atas lautan atau berlayar di atas lautan, maka ketika kapal mereka berjalan dibawa oleh angin yang baik, lantas mereka gembira, ya, mereka gembira, senang bisa berlayar di atas laut tersebut dengan tenang. Namun apabila datang badai atau gelombang yang membuat kapal mereka terombang-ambing dan mereka merasa mereka dalam ancaman bahaya, atau mereka
tidak akan selamat karena badai tersebut, lalu mereka berdoa kepada Allah. Lalu mereka berdoa kepada Allah, da'allaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Padahal sebelumnya mereka menyekutukan Allah. Sebelumnya mereka melakukan kesyirikan. Melakukan kesyirikan. Tapi ketika mereka terancam bahaya, mereka tinggalkan berhala-berhala mereka dan mereka kembali hanya meminta pertolongan kepada Allah saja. Nah ini di antara dalil bahwa fitrah manusia itu tidak berubah. Dalam keadaan tertentu mereka akan kembali kepada fitrahnya. Baik. Kemudian apa di antara fitrah yang ada pada diri anak-anak kita ketika mereka lahir yang harus kita tumbuhkan fitrah tersebut? Nah, di antara fitrah yang ada atau yang dibawa oleh anak-anak sejak mereka lahir, yang pertama adalah fitrah keimanan. Fitrah keimanan. Atau kita katakan dengan karakter keimanan. Kemudian yang kedua, karakter belajar. Yang ketiga, karakter bakat. Dan yang keempat, karakter perkembangan. Empat karakter ini, karakter iman, karakter belajar, karakter bakat, dan karakter perkembangan telah ada pada diri setiap anak ketika mereka lahir. Ketika mereka lahir telah ada. Nah, kewajiban kita tinggal menumbuhkan empat karakter ini. Menumbuhkan empat karakter ini kemudian menjaganya. Baik, karakter iman merupakan karakter setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan mentauhidkan Allah dan mencintai Rabbnya. Jadi setiap anak yang lahir di dunia ini, itu mereka telah mentauhidkan Allah, telah mentauhidkan Allah dan mencintai Rabbnya. Sebelum anak itu lahir ke dunia ini, mereka telah bersaksi bahwa tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 172, Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa iz akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Kata Allah kepada anak-anak yang keluar dari sulbi, dari tulang sulbi, ketika Allah mengatakan alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka setiap jiwa hari itu mengatakan qalu bala syahidina. Mereka menjawab, betul ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami dan kami menjadi saksi. Nah ini setiap kita sebelum kita lahir telah mengakui bahwa Allah itu adalah sebagai Tuhan kita. Ini terjadi pada setiap jiwa kita, orang tua kita, nenek kita, kakek kita, buyut kita, anak kita, cucu kita, sebelum lahir ke dunia ini telah bersaksi bahwa Allah adalah Rabb kita, Allah adalah Tuhan yang telah menciptakan kita.
Nah, ini menunjukkan bahwa setiap anak yang lahir dalam kondisi telah mentauhidkan Allah, ya, telah mentauhidkan Allah. Nanti kalau tidak dijaga fitrahnya ini, keimanannya ini, maka orang tuanya lah yang nanti membuat anaknya ini menjadi menyimpang, menjadi sesat. Bisa menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, atau menjadi Majusi. Ya. Adapun awalnya setiap anak itu terlahir dalam keadaan fitrah atau lahir dalam keadaan mentauhidkan Allah. Ya, lahir dalam keadaan mentauhidkan Allah. Nah, orang tuanya yang berubah, yang menjadi penyebab anak yang tadinya lahir dalam keadaan mentauhidkan Allah kemudian bisa berubah menjadi orang-orang yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, karakter keimanan ini, jadi ini baru bibitnya ya, baru bibitnya ya, yang harus kita tumbuhkan, ya, yang harus kita tumbuhkan. Baik, kemudian yang kedua karakter belajar. Ya, kalau tadi yang pertama karakter yang dibawa oleh setiap anak yang lahir adalah karakter keimanan, ya, artinya setiap anak yang lahir itu sudah mentauhidkan Allah. Nah, yang kedua, setiap anak yang lahir itu membawa karakter belajar, membawa karakter belajar. Ya, artinya setiap anak yang lahir itu punya sifat pembelajar yang tangguh. Nah, contoh, buktinya mudah sekali kita lihat. Anak kita waktu lahir usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, nggak bisa apa-apa, hanya bisa terlentang saja, ya, hanya bisa terlentang, nangis, kalau pipis dia nangis, BAB dia nangis, kalau lapar dia nangis, hanya bisa itu saja. Nah, begitu usia 6 bulan misalkan, dia sudah mulai belajar tengkurap, ya, belajar terlungkup. Siapa yang ngajarinnya? Gak ada yang ngajarin. Dia belajar sendiri. Ada nggak di antara kita yang membimbing anak kita? Ayo, nak, belajar tengkurap. Kemudian dilatih, dia miring ke kiri, miring ke kanan, atau dipaksa terlungkup. Ya, tidak. Umumnya setiap anak itu belajar sendiri. Dia tidak diajari bagaimana cara tengkurap atau terlungkup, ya. Tapi dia tahu, teorinya dia tahu mana dulu yang dia gerakin badannya, ya. Walaupun tidak langsung mahir, begitu dia belajar tengkurap, balik lagi nangis. Nanti 1 jam kemudian dia belajar lagi tengkurap, gagal nangis. Ya. Besok dia belajar lagi, terus lama-lama bisa tengkurap. Lama-lama bisa tengkurap. Setelah bisa tengkurap atau terlungkup, apa dia terlungkup selamanya? Juga enggak. Ya, setelah bisa tengkurap atau terlungkup, dia belajar untuk duduk. Dia belajar untuk duduk. Pelan-pelan dia belajar, mungkin dia angkat badannya, ya, mulai duduk. Awal-awal duduk jatuh, ya, nangis. Tapi dia belajar lagi sampai dia bisa duduk. Setelah dia bisa duduk, dia belajar untuk berdiri. Apa juga diajari oleh kita, ya, apa diajari oleh kita? Dia berusaha untuk bangkit berdiri, belajar berdiri, jatuh. Tapi dia tidak berhenti belajar, dia terus belajar sampai dia bisa berdiri. Dan setelah dia bisa berdiri, apa dia cukup sampai situ? Tidak. Dia mencoba untuk berjalan, ya, langkah, 2 langkah. Awalnya mungkin pegangan, lama-lama dia bisa berjalan tanpa pegangan. Setelah bisa berjalan, lama-lama dia bisa berlari. Nah, ini bukti kalau setiap anak yang lahir itu sudah membawa karakter pembelajar. Bahkan pembelajar yang tangguh, pembelajar yang tidak kenal kata menyerah. Ya kan? Gak ada anak-anak yang tidak bisa jalan karena waktu kecil takut belajar jalan. Nah, ya. Adapun jika ada anak-anak yang tidak bisa jalan, mungkin karena ada kasus, ada penyakit misalnya. Tapi karena dia takut belajar, tidak mau mencoba, tidak ada. Ya, tidak. Nah, ini karakter
yang dibawa oleh setiap anak yang lahir itu. Yang kedua, mereka punya karakter pembelajar, bahkan pembelajar yang tangguh. Baik. Nah, dan karakter pembelajar ini ada pada diri setiap anak. Setiap anak yang lahir dia punya karakter pembelajar. Nah, oleh sebab itu, setelah anak lahir ke dunia, ya, maka kewajiban kita sebagai orang tua untuk menumbuhkan karakter belajar ini. Ditumbuhkan karakter belajar, karena dia sudah punya modal. Dari awal dia sudah punya modal karakter pembelajar. Nah, tinggal kita yang menumbuhkan dan merawatnya. Ya. Menumbuhkan dan merawatnya. Nah, dalam rangka menumbuhkan dan merawat, tentu butuh ilmu. Ya, seperti kita merawat tanaman, itu harus tahu ini tanaman ini usia berapa dia dikasih pupuk, pupuk batang, pupuk daun, pupuk buah. Nah, itu kan ada masanya, ada waktunya. Ya. Tidak bisa tanaman yang baru tumbuh dikasih pupuk buah, tidak bisa, rusak justru tanamannya. Nah, begitu juga anak-anak. Ya, anak-anak kita sudah punya karakter belajar yang karakter ini akan tumbuh terus. Nah, tinggal kita nanti menyesuaikan nih materi pembelajaran yang diberikan kepada anak itu harus sesuai dengan usianya, harus sesuai dengan umurnya. Bagaimana kita memberikan pupuk terhadap tanaman? Ya, ada masa yang tepat untuk memberikan pupuk itu. Begitu juga materi pelajaran. Ada masa yang tepat untuk memberikan materi pelajaran tersebut kepada anak. Ya, kalau salah memberikan pupuk, bukannya subur malah rusak pohonnya. Salah memberikan pelajaran tidak sesuai dengan usianya, maka anak-anak kita bukan cinta belajar, justru nanti jadi malas belajar. Ya, kenapa? Nggak tepat dalam memberikan materi pembelajaran. Nah, ini insya Allah ke depan nanti kita akan pelajari fase-fasenya. Ya 0 sampai 7 tahun misalkan anak itu harus belajar apa, 7 sampai 10 tahun apa yang harus kita lakukan terhadap anak tersebut. Ya, usia 10 sampai balik misalkan apa yang harus kita lakukan terhadap anak tersebut kaitan dengan pembelajarannya. Nah, ini kita berikan materi-materi tersebut sesuai dengan usianya, ya, supaya tumbuh dengan baik, ya, sebagaimana pohon yang tumbuh dengan subur. Baik. Kemudian yang perlu kita ketahui juga, ya, walaupun setiap anak itu memiliki bakat karakter pembelajar, ya, karakter pembelajar, mereka senang untuk belajar, tetapi gaya belajar setiap anak itu berbeda-beda. Ya, setiap anak itu terlahir dengan membawa karakter pembelajar. Ya, karakter pembelajar maksudnya suka belajar, senang belajar. Bagaimana tadi? Senang belajar mengkurep, duduk, berdiri, berlari, ya, berjalan gitu. Setiap anak punya karakter itu. Tetapi gaya belajarnya beda-beda. Ya, gaya belajar beda-beda. Ada anak itu yang setelah dia tumbuh, ya, menjadi anak-anak usia 7 tahun, itu gaya belajarnya beda-beda. Ada yang belajar itu dominan dengan cara mendengar. Ada yang belajar dominan dengan cara melihat, gitu ya. Kemudian ada yang belajar dengan gaya sambil bergerak. Ini pun ada. Ya. Nah, ini gaya belajarnya beda-beda. Maka setiap guru atau orang tua harus tetap mengetahui gaya belajar setiap murid itu seperti apa, sehingga bisa disesuaikan. Ya. Dalam menghafal misalkan itu anak-anak itu beda belajar. Ada yang anak-anak itu mudah menghafal jika dengan cara melihat, ya, dengan cara melihat. Artinya kalau dia memang
mudah belajar itu dengan cara melihat, biasanya di kelas itu dia fokus melihat gurunya. Gurunya dilihatin, wajah gurunya dilihat, mulut gurunya dilihat, ya. Kalau dia nggak melihat gurunya, maka materi itu nggak akan maksimal dia terima. Ini disebut gaya belajar apa? Visual, ya. Gaya belajar visual. Jadi dia harus melihat sosok gurunya, terus dia lihat. Kemana gurunya berjalan tuh dia lihat. Nah, biasanya guru senang nih kalau punya murid begini, karena dianggap muridnya itu serius, memperhatikan. Ya. Tapi tidak semua anak cara belajarnya seperti ini. Ada anak yang belajarnya itu dengan metode apa? Auditory, dengan cara mendengar. Ya, dengan cara mendengar. Nah, anak yang belajar dengan cara mendengar ini biasanya dia tidak senang suasana kelas yang berisik. Kenapa? Kalau suasana kelas berisik dia nggak fokus dia mendengar pelajaran itu. Dan anak yang auditori ini biasanya ya ngelihat gurunya itu hanya sesekali saja. Ngelihat gurunya menjelaskan hanya sesekali saja. Kenapa? Karena yang pokok buat dia adalah yang penting dia dengar suara gurunya. Yang penting dia dengar suara gurunya. Walaupun dia nggak ngelihat gurunya nggak masalah. Anak-anak yang menghafal Al-Quran biasanya kalau dikasih MP3, nah dia lebih mudah itu untuk menghafal daripada dia menghafal dengan cara membaca. Kan ada anak-anak itu kalau ngafal dengan cara mendengar, dengan cara mendengarkan murotal itu lebih mudah, lebih cepat ngafalnya daripada dengan cara membaca berulang-ulang. Ini berarti metode belajar anaknya auditori, gitu ya. Nah, tapi biasanya tidak semua guru senang ini. Kalau gurunya nggak paham, dianggap anak yang auditori ini nggak serius belajar, karena nggak suka mendengarkan gurunya, melihat gurunya. Mungkin dia sambil tiduran, ya, gurunya menjelaskan dia sambil tiduran, gurunya menjelaskan dia sambil main-mainin pulpen, ya, gurunya menjelaskan dia sambil nyoret-nyoret meja misalkan. Padahal kalau ditanya bisa jadi dia paham. Kenapa? Karena metode belajarnya dengan auditori, dengan mendengar, gitu ya. Nah, ini yang kedua. Nah, yang ketiga, ada anak yang belajar itu dengan sambil berjalan. Ya, artinya dia nggak betah duduk. Ada yang begitu, nggak betah duduk. Baru masuk kelas 5 menit, 10 menit, dia udah keluar lagi. Dia keluar, ya, berjalan dari depan ke belakang, pindah-pindah tempat duduknya. Nah, ada cara anak yang belajarnya seperti itu. Nah, anak seperti ini lebih cocok belajarnya di luar kelas, atau di alam bebas. Ya, ini lebih cocok karena lebih sesuai dengan apa? Gaya belajar dia, ya, dengan gaya belajar. Nah, ini setiap guru harus paham, ya. Dan kalau memang memungkinkan untuk dikelompokkan, tentu ini lebih baik. Ya, kalau misalkan kita punya tiga kelas siswa, kemudian yang kelas A misalkan ini kelompok siswa, kelas B ini kelompok auditori, kelas C ini kelompok anak yang suka belajar sambil bergerak, ya. Tentu ini lebih optimal dan gurunya nggak capek. Ya. Nah, hanya saja ini mungkin sulit untuk diterapkan. Tapi setidaknya setiap guru harus bisa memahami, ya, harus bisa memahami ketika ada anak yang misalkan sambil belajar dia sambil meletakkan kepalanya di meja atau sambil mainin pulpen, bukan berarti dia nggak serius, ya, bukan berarti dia tidak serius. Yang penting anak itu paham apa yang kita ajar. Itu karakter yang kedua, ya. Jadi karakter yang pertama adalah karakter keimanan, ya, fitrah setiap anak. Yang kedua karakter pembelajar, ya, bahwa setiap anak yang lahir itu membawa sifat pembelajar yang tangguh. Nah, yang ketiga karakter bakat. Ya, setiap anak yang lahir itu membawa karakter bakat. Ya. Apa itu karakter bakat? Karakter bakat adalah sifat, pikiran, dan tindakan yang alami dan berulang-ulang yang menghasilkan produktivitas. Ya.
Setiap anak yang lahir itu memiliki bakat, ya. Dan bakat ini berbeda-beda setiap anak. Ya, setiap anak yang lahir itu membawa bakat yang berbeda-beda. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Isra ayat 84, Allah Subhanahu wa taala, "Qul kullu ya'malu 'ala syakilatihi, rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila." Katakanlah tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Makna syakilatih di sini menurut Muqatil di dalam tafsir Al-Qurtubi, syakilatihi maknanya adalah ya jabalatihi atau pembawaan, ya, pembawaannya atau bakat bawaan. Jadi bisa ditafsirkan syakilatih di sini maknanya adalah bakat, ya, maknanya adalah bakat. Baik. Nah, maka setelah para orang tua atau guru mengetahui bahwa setiap anak yang lahir itu membawa bakat masing-masing, membawa bakat yang berbeda-beda, maka setiap orang tua harus memperhatikan ya keadaan setiap anak, ya, potensi apa yang dimiliki oleh setiap anak itu, bakat apa yang terpendam dalam dirinya. Nah, setiap orang tua atau guru harus tahu ini anaknya bakatnya apa ini, ya, bakatnya apa. Ya, bahkan bakat itu harus sudah diketahui sebelum anak berusia 10 tahun. Ya, jadi sebelum anak kita berusia 10 tahun, kita harus sudah tahu bakatnya apa. Sehingga nanti setelah dia 10 tahun, kita bisa mengarahkan anak tersebut sesuai dengan bakatnya. Ya, mengarahkan anak tersebut sesuai dengan bakatnya. Nah, hari ini jangankan orang tua, ya, kita sendiri terkadang kita nggak tahu bakat kita apa. Ya. Maka dulu kita kuliah sering salah jurusan, ya kan? Kita kuliah sering salah jurusan. Setelah kuliah ngambil jurusan yang boleh jadi waktu itu ambil jurusannya ikut-ikutan, begitu lulus kerjanya beda. Ya. Begitu dia lulus, pekerjaan yang dia geluti tidak sesuai dengan ilmu yang dia pelajari waktu kuliah. Waktu kuliah misalkan ngambil jurusan pendidikan agama Islam, PAI, begitu lulus malah dagang. Ya kan? Malah dagang. Kenapa nggak sesuai? Ya, tidak sesuai dengan bakatnya. Bakatnya dagang dia. Cuman waktu kuliah ngambil jurusannya salah. Ada juga yang waktu kuliah ngambil jurusan ekonomi misalnya. Ya, begitu lulus jadi guru agama. Atau jadi guru bahasa Arab. Ya, nggak tepat. Ya. Kenapa ini terjadi? Karena tadi sampai anak itu dewasa tidak diketahui bakatnya. Ya, maka anak-anak hari ini tidak heran kita kalau ditanya, ya apa cita-citamu nak? Rata-rata nggak bisa jawab. Ya, rata-rata nggak bisa jawab. Boleh dites anak-anak yang SMA, ya, SMP, kita tanya apa cita-citamu kalau udah besar. Ya, rata-rata nggak bisa jawab, belum tahu, nggak tahu. Atau nebak-nebak, gitu, temannya bilang jadi dokter, dia ikut-ikutan jadi dokter. Ya, nah, kenapa anak ini nggak tahu? Karena memang orang tuanya nggak tahu. Gitu. Orang tuanya tidak memberitahu kepada anak itu. Kenapa orang tuanya tidak memberitahu tentang bakat anaknya? Karena orang tuanya nggak tahu. Kenapa orang tua tidak tahu bakat anaknya? Karena orang tua tidak berusaha menggali bakat anaknya. Ya. Orang tua tidak berusaha menggali, orang tua mengikuti apa adanya saja. Ya, padahal orang tua harus sudah tahu bahwa apa bakat anaknya itu ketika anaknya berusia 10 tahun. Ya, ketika anak berusia 10 tahun, orang tua harus sudah tahu bakat anaknya apa. Sehingga begitu 10 tahun bisa diarahkan sesuai dengan bakatnya.
sehingga tidak akan terjadi kesalahan di dalam memberikan pendidikan atau salah mengambil jurusan. Ya. Baik, bagaimana cara menggali bakat setiap anak? Ya, nah, ini tadi ini dilakukan sebelum anak berusia 10 tahun. Ya. Caranya bagaimana? Ya, caranya dengan berinteraksi dengan anak tersebut. Caranya dengan berinteraksi, dengan ngobrol, dengan ngajak anak bermain. Ya, ini nanti akan ketahuan bakat anaknya. Ya. Anak saya sering coret-coret dinding, Ustaz. Ya, asal ketemu pena, pulpen, pasti kerjanya coret-coret dinding. Ya, coret-coret dinding. Kalau di tanah juga suka gambar-gambar di tanah. Boleh jadi anaknya ini berbakat menjadi insinyur. Ya, berbakat menjadi insinyur. Nah, tinggal nanti orang tuanya mengarahkan sesuai dengan bakatnya. Ya. Nah, jadi bisa kita katakan bakat anak itu adalah ya tindakan yang alami dan berulang-ulang yang dilakukan oleh anak. Ya, itu ciri-ciri kalau anak itu berbakat. Dia melakukan tindakan secara alami, tidak mikir dulu, gitu ya. Nah, secara alami saja dia lakukan tindakan itu, dan itu dilakukan berulang-ulang. Dilakukan berulang-ulang. Maka ini merupakan ciri kalau anak itu berbakat di bidang itu. Kalau main sama temannya, nggak mau main apa namanya, main tadi coret-coret dinding, nggak mau. Pokoknya kalau main sama temannya tuh yang dipegang adalah dedaunan, misalkan ya, kemudian piring-piring mainan. Jadi kalau main itu selalu pengennya main masak-masakan. Kalau anak wanita misalnya, ini berarti anaknya berbakat ya, bahkan untuk menjadi chef. Ya. Atau kalau anak apa namanya, anaknya itu laki-laki, kalau beli mainan ke pasar selalu yang dibeli pesawat. Ya, selalu pesawat. Dibeliin mobil nggak mau, dibeliin kereta api nggak mau, maunya pesawat. Bakatnya mungkin ke situ. Ya. Tinggal diarahkan pendidikannya, mungkin dia berbakat menjadi seorang pilot, gitu ya. Nah, ini diantara contoh ya bagaimana orang tua menggali bakat setiap anak. Ya. Jadi orang tua ini harus sering berinteraksi dengan anak, terutama jika anak itu sebelum berusia 10 tahun. Ya. Supaya ketahuan potensinya, ini anak kira-kira besar nanti jadi apa nih? Bakatnya di mana? Gitu ya. Nah, baik. Kenapa itu perlu kita ketahui? Ya. Karena ketika kita mengetahui bakat yang dimiliki oleh anak-anak kita, maka sesungguhnya ya bisa kita katakan untuk itulah anak itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk itulah anak itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan tadi kita kalau misalkan punya anak usianya belum 10 tahun gitu ya. Kalau kita ke pasar dia sering ikut, pulang ke rumah dia praktekin, seolah-olah dia mempraktekkan dengan kita bagaimana transaksi jual beli. Ya, misalkan dia katakan, abang beli ini ya, beli itu, beli ini, beli ini, beli itu. Kita orang tua, apa namanya, meyakini bahwa anak ini berbakat dia untuk menjadi seorang pengusaha atau seorang pedagang. Nah, maka setiap anak itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya sesuai dengan apa namanya bakat yang dia miliki. Maka untuk itulah nanti setiap anak itu ya dipersiapkan
agar dia menjadi orang yang bermanfaat untuk agama dan juga alam semesta, ya, sesuai dengan bakatnya tadi. Jadi bisa kita katakan ada anak yang terlahir itu Allah persiapkan, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi dokter, ada yang jadi insinyur dan lain sebagainya. Ya, maka kita sebagai orang tua mengarahkan anak-anak ini sesuai dengan bakatnya, ya, sesuai dengan bakatnya. Baik, apa yang terjadi jika anak kita, ya, diarahkan tidak sesuai dengan bakatnya, ya, tidak sesuai dengan bakat. Misalkan anak kita bakatnya jadi pedagang, kita paksa dia jadi guru misalkan. Anak kita bakatnya menjadi insinyur, kita paksa dia jadi pedagang, ya. Maka apa yang terjadi? Salah seorang ulama, ya, mengatakan apabila anak dipaksa untuk menyukai satu bidang yang bukan bakatnya, maka dia tidak akan berhasil di bidang itu, ya. Apabila anak dipaksa untuk menyukai suatu bidang yang bukan bakatnya, maka dia tidak akan berhasil di bidang itu. Tidak akan berhasil dia di bidang itu. Dan luputlah darinya apa yang sebenarnya merupakan potensi dirinya. Ya. Potensinya justru hilang. Tadi dia berbakat menjadi seorang guru, ya, tapi orang tuanya ingin anaknya menjadi seorang pedagang. Maka potensi dia menjadi guru terbaik hilang. Dan ketika dia dipaksa menjadi pedagang juga nggak akan maksimal, nggak akan sukses dia jadi pedagang. Ya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan bakatnya. Maka inilah pentingnya orang tua mengetahui bakat anak sejak kecil, supaya orang tua tidak memaksa anaknya dengan satu pendidikan atau satu jurusan yang menjadi keinginan orang tua. Dan itu terjadi hari ini. Bagian orang tua memaksa anaknya mengikuti apa yang diinginkan oleh orang tua. Bahkan mungkin jika anak itu baru lahir, orang tua sudah punya keinginan, ini nanti kalau besar jadi dokter. Ya, sehingga anak itu dipaksa, diarahkan terus supaya dia menjadi dokter. Atau ini anak ini harus jadi orang guru. Sehingga dipaksa itu anak. Ya, dipaksa. Padahal tidak sesuai dengan bakat bawaan yang dia miliki sejak lahir. Ya. Atau ada orang tua yang ingin anaknya itu seperti dia, karena dia seorang dosen perguruan tinggi, maka dia ingin semua anaknya jadi dosen. Dia ingin semua anaknya seperti dia jadi dosen. Dia seorang dosen yang ahli misalnya, tapi anaknya tidak berbakat menjadi seorang guru atau jadi dosen. Akhirnya dipaksakan, maka anaknya tidak akan meraih kesuksesan seperti dia. Atau ada orang tua yang mungkin seorang pengusaha, punya anak, dia ingin semua anaknya ini jadi pengusaha seperti dia, yang nanti bisa melanjutkan usaha dia. Padahal anaknya tidak berbakat. Ya, anaknya tidak berbakat. Jika dipaksakan, maka anaknya tidak akan sukses seperti dia. Ya, kenapa? Karena tidak sesuai dengan bakat. Dan bakat si anak justru hilang. Ya. Bakat anak tadi misalkan orang tuanya pengusaha, sementara anaknya berbakat di bidang pendidikan, misalkan menjadi seorang guru atau menjadi orang dokter, ya, potensi si anak justru hilang dengan dipaksakan dia menggeluti bidang yang tidak sesuai dengan bakat. Baik. Kemudian yang keempat, ya, karakter yang dibawa setiap anak yang lahir ke dunia ini, yakni karakter perkembangan. Ya, karakter perkembangan. Yaitu setiap anak akan mengalami fase perkembangan dalam hidupnya, mulai dari penciptaan sampai usia tua dan meninggal dunia. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala, ya,
Sebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 5. Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'th fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfatin thumma min 'alaqah thumma min 'alaqah thumma min mudghah, ya, dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, ya, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepadamu, dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur, ya, sampai usia dewasa. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula yang dikembalikan sampai usia sangat tua, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang indah. Ya. Kita ketahui bahwa setiap anak itu, ya, akan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, karena berangsur-angsur, kan? Dari mulai tadi dari dalam menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi air mani, kemudian menjadi darah, menjadi daging, tulang belulang, dan seterusnya. Ya, dan begitu manusia lahir juga mengalami perkembangan dari anak-anak, ya, menjadi dari bayi menjadi anak-anak, kemudian menjadi remaja, dewasa, hingga akhirnya tua. Ya. Nah, ini adalah karakter yang dibawa oleh setiap anak yang lahir, yang harus kita tumbuhkan dan harus kita jaga. Ya. Ya, ini ada 4 karakter. Pertama, karakter keimanan, kemudian yang kedua karakter pembelajar, yang ketiga karakter bakat, dan karakter perkembangan. Ini menjadi tugas para orang tua untuk menjaga karakter ini agar bisa tumbuh dan berkembang secara maksimal. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Tidak ada yang benar, ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang salah itu dari saya. Semoga Allah taala mengampuni dan memberikan hidayah. Jika ada pertanyaan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Baik, anak jawab berdasarkan apa yang anak tangkap saja, ya. Iya, setiap anak itu lahir dalam keadaan membawa bakat yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya, dan bakat itu memang bisa bermacam-macam, tidak satu, ya, tidak satu bakatnya. Misalkan dia di bidang ini dia berbakat, di bidang itu dia berbakat, di bidang yang lain juga dia berbakat. Nah, tinggal orang tua nanti melihat nih di antara sekian bakatnya itu mana yang dominan, ya, mana yang dominan. Ciri-cirinya, ya, dalam sehari-hari itu lebih sering dia kerjakan. Misal contoh, kalau misalkan
anak itu memiliki beberapa mainan, ya, kita lihat dia senangnya itu saja, ya. Ya. Itu saja yang dia kerjakan. Bahkan kalau dia pegang mainan itu, suka dibongkar-bongkar tuh mainannya. Ya. Suka dibongkar-bongkar, bannya dicopotin, atau kalau itu boneka misalkan, palanya suka dilepas, tangannya suka dilepas, nanti dicopot lagi misalnya. Ya. Nah ini berarti memang bakatnya dia di situ, yang lebih dominan itu. Ya. Tinggal nanti itu dikembangkan dari itu. Ya. Apakah bakat anak itu bila setelah 10 tahun itu bisa berubah gitu ya? Ya kalau berubah tidak, hanya saja mungkin setelah umur 10 tahun itu dia lebih condong melakukan atau lebih fokus mengerjakan satu di antara bakat-bakatnya yang lain. Gitu. Jadi kalau dia ada lima bakat dia, ya, senang menggambar iya, senang memasak iya gitu ya, dalam permainannya itu. Nah, di atas 10 tahun tuh biasanya dia lebih condong ke salah satu dari sekian bakatnya. Tadi tinggal orang tua nih, oh ternyata anak saya ini lebih condong ke sini nih bakatnya. Nah, tinggal diarahkan gitu ya. Itu yang bisa ngejawab Allah taala. Ada lagi? Iya, kalau ada anak yang senang membaca apa mendengar, berarti sudah di atas 7 tahun usianya, ya kan? Kalau yang bisa membaca kan rata-rata di atas 7 tahun ya, sudah bisa membaca. Ya, kalau memang anak itu senang dia membaca, ya, dan di atas 7 tahun itu memang karakter setiap anak itu, karakter pembelajarannya ini sedang tumbuh secara maksimal, ya, rasa ingin tahunya itu memang sedang tumbuh-tumbuhnya, ya, secara maksimal. Maka sebagian pakar mengatakan usia 7 sampai 10 tahun ini adalah masa emas pembelajaran, ya, masa emas pembelajaran. Artinya usia 7 sampai 10 tahun itu setiap anak sedang tumbuh rasa ingin tahu yang sangat besar. Gitu. Nah, kalau misalkan anak usia 7 tahun ini rasa penasarannya sangat besar, ya, sering bertanya, pengen diceritain dan lain sebagainya, sebenarnya ini secara umum setiap anak sama, ya, setiap anak sama. Gitu. Nah, tinggal nanti ketika dia berusia 10 tahun, ini semangat ini masih ada atau tidak? Semangat membaca kisah-kisah atau sejarah. Kalau memang masih ada, bahkan semakin besar minat membacanya, nah, ini berarti menunjukkan anak ini memang berbakat dia untuk menguasai sejarah, gitu ya, untuk menguasai sejarah. Baik. Itu mungkin yang bisa menjawab. Allahu taala. Cukup? Ya, kalau sudah tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.